Saudara Super Radio, di balik hiruk-pikuk kawasan Petemon Surabaya hari ini, tersimpan jejak sejarah penting dari para leluhur. Sebuah punden kuno, saksi bisu dari zaman ketika tempat ini bukan hanya pemukiman padat, melainkan pusat pertemuan spiritual dan kekuasaan. Dari punden ini, lahirlah daerah bernama Petemon yang kita kenal sampai saat ini. Seperti apa kisahnya? Saksikan video ini sampai selesai dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Ya itu Mbak Gomo itu kalau orang kampung sini itu menyebutnya Mbak Gomo dikarenakan tempat ini gerombol atau banyak pohon yang besar. Itu kalau orang dulu bilangnya itu Gomo. Kalaupun nama asli beliau yaitu Mbak Dugina ya. Jadi karena banyak yang orang itu asal mengucapkan antara du sama tu itu disamakan. Nama beliau itu Mbak Dugina. Beliau seorang sosok perempuan sangat-sangat sederhana, dan beliau garwa selir daripada ataupun istri simpanan pada Panglima Perang Mataram, Kerajaan Mataram yang lama. Dan di antara kisah-kisah itu, muncullah sosok perempuan luar biasa, Mbah Dugina, seorang wanita dengan kekuatan spiritual tinggi, disegani bukan hanya karena kesaktiannya, tapi juga kebijaksanaannya. Ia dikenal sebagai penasihat andalan. Jadi dikarenakan dengan keyakinan masyarakat, beliau bisa babat alas atau membuka hutan, jadikan perkampungan yang sampai sekarang namanya Petemon. Itu jadi keyakinan tersendiri. Sudah perempuan, buka hutan, dibuat perkampungan. Pasti kalau tidak punya kelebihan ataupun punya secara spiritual itu punya ilmu yang tinggi, nggak mungkin. Dikarenakan kalau orang dulu bilang dengan kewingitan daripada hutan yang di Surabaya. Yo, anaknya bukan dulu di sini itu banyakkan orang itu masih cocok tanam. Ya, anak seorang petani. Jadi sosok fisik beliau itu dikatakan perempuan yang sangat-sangat sederhana, juga tidak cantik, tidak jelek. Tingginya kurang lebih 160 170 lah. Dan beliau sangat anggun kalau dilihat sudah memakai baju hijau. Ada cara-cara tertentu, dan walaupun kesehariannya beliau sangat-sangat dari auranya keluar apabila beliau sudah pakai kemben. Tempat ini adalah petilasan beliau, jejak tempat tinggal sementara di masa hidupnya. Sedangkan jasadnya dimakamkan di Jalan Petemon Kuburan, tepat di tengah pasar, berdampingan dengan dua saudaranya. Jadi asal nama Petemon itu sangat-sangat berkaitan beliau sosok wanita yang sangat-sangat dikagumi dengan kepiawaian beliau, keilmuan beliau yang sangat mumpuni. Jadi beliau jadi sosok yang dibuat bisa mencari penyelesaian suatu misal di wilayah sebelah barat, sebelah timur ada masalah, beliau yang jadi panutan untuk minta saran. Nah, kenapa sampai
dijadikan nama Ketemon dari asal kata ketemon, ketemu. Jadi semua leluhur yang ada di wilayah bukan Surabaya, mungkin bisa sampai ke Jawa Timur, itu tiap Jumat Legi dia hadir di sini. Yang tani ngomong tani, yang spiritual ngomong spiritual. Tiap Jumat Legi rutin di sini. Nah, dengan ketemu seperti itu, pada waktu orang dulu bilang bukan nanggoni bagomu, terus nanggoni ketemu nanggono ae lho. Ketemu di sana. Nah, ini timbul dengan mungkin beliau sangat bijak, bisa memilih kata yang bisa dikenang daripada nanti anak cucunya sampai sekarang kita ini punya muncul yang namanya Petemon ataupun Petemon ini. Konon, tempat ini dipilih sebagai tempat pertemuan sebab secara spiritual, daerah Petemon merupakan lokasi strategis yang memiliki posisi tanah lebih tinggi dari sekitarnya. Tempat ini seolah dikelilingi oleh genangan air, sehingga kekuatan ini sanggup mengelabuhi musuh dan menjadi markas yang sangat aman bagi para penguasa dari daerah sekitar, bahkan dari seluruh penjuru Jawa Timur. Tiga bumi seperti yang tersirat, memang kenapa dibuat harus Minggu Legi di bulan Selo. Minggu Legi dalam hitungan orang Jawa itu hitungan yang hari yang sangat baik, sangat baik. Hitungannya ketemunya banyak. Yang kedua di bulan Selo, di Selo ya, mengawali daripada tahun yang akan kita sambut, yaitu tahun Jawa itu tahun Suro, mengawali. Dengan adanya ini, ya, alhamdulillah masyarakat bisa mengaplikasikan dengan kondisi dan wilayah. Kalau dulu masih punya kebun, bisa dibawa hasil buminya. Kalau sekarang kebunnya sudah jadi rumah, jadi kos-kosan kembali. Rumah yang awalnya tanah yang dulu itu ditanami, sekarang ditanami rumah, menghasilkan itu nanti sama diaplikasikan buat membeli, katakanlah buah-buahan, membeli minuman, membeli makanan, bahan makanan, dan yang lain-lain. Nama Petemon sendiri bukan hanya penanda lokasi. Ia punya makna baik fisik ataupun spiritual. Tempat yang menjadi saksi sejarah, perjumpaan dan perjuangan para leluhur. Namun sayangnya, nama-nama asli tempat kini kerap diganti demi estetika atau penyesuaian modernisasi. Padahal di balik nama-nama itu ada warisan, ada koneksi dengan akar sejarah yang tak tergantikan. Sudah semestinya kita melestarikan bukan hanya bentuk fisik peninggalan, tapi juga makna, cerita, dan nama-nama yang menjadi jembatan antara kita dan mereka yang datang sebelum kita. Pesan beliau cuma satu, biar aku gak njaluk, tapi awakmu ilingo marang leluhur, cuman itu aja.